Faidatun, bermula ini yaitu suatu faidah. Wa tariqul kholasi atau khilasi, dan bermula jalan selamat. Min akdir riba, saking akad riba, dari akad riba. Liman kedua wong, ya bi'u kang dol tuku ya siman zahaban ing emas bizahabin kelawan emas. Ya bi'u yang jual beli siman zahaban akan emas bizahabin dengan emas, au fiddotin atau perak, bifiddotin kelawan perak dengan perak, au burron biburrin atau gandum biburin kelawan gandum. Kalau barun maknanya daratan, kalau birun kebaikan, kalau buron gandum. Au aruzan atau beras biaruzin kelawan beras. Mutafadilan halnya yang lebih. Biayahiba yaitu dengan bahwasanya menghibahkan. Ini khobar dari Thoriqul Khilas. Jumlah jar majrur. Kedudukannya jadi khobar. Khobarnya khobar jumlah. Biayahiba yaitu dengan bahwasanya menghibahkan. Kulun sopo saban-saban sawiji minal ba'i aini saking wong kang dol tuku roro. Kulun oleh tiap-tiap minal ba'i aini daripada orang kedua orang yang jual beli. Hakohu akan haknya kullin el-akhori bagi yang lain. Au yukrido atof dari biayahiba. Au yukrido atau bahwasanya menghutangi kulun sopo saban-saban sawiji sohibahu ing sohibnya kulin. Tsumma yubri'ahu maka kari-kari ngelubarakan kul hu ing sohib. Tsumma yubri'ahu kemudian membebaskan kulun hu akan sohib. Wa yatakhallasu dan bisa selamat kulun minhu saking riba bil qordi kelawan perjalanan utang fi bai'il fiddati bil zahabi ing dalem dol tuku perak bil zahabi kelawan emas, awil aruzi atau beras bil burri kelawan gandum, bila qobdin kelawan orang ono ngobad, qobla tafarruqin ing dalam sadurunge pisah. Bila qobdin dengan tanpa ngobad atau serah terima, qobla tafarruqin sebelum berpisah. Nah, jadi selanjutnya masih dalam pembahasan riba. Bahwa riba itu yang kemarin kita jelaskan. Ada riba fadol, yaitu mengambil kelebihan dari salah satu alat tukar. Kang Zaid punya beras liter, Kang Bakar punya beras merah seliter. Kemudian ditukarkan antara Zaid dengan Kang Bakar, itu persyaratannya harus ulul, takobud, mumatal.
Nah, bagaimana kalau nggak mumatsal? Nggak sama. Contoh, Zaid 2 liter, Kang Bakar seliter. Ini namanya mutafadil. Gitu kan. Nah, ketika salah satu dari iwad ini berlebihan, Kang Zaid 2 liter, Kang Bakar seliter, maka hukumnya riba. Disebutnya riba fadl. Atau riba kordi. Riba kordi itu riba yang bangsa utangan, seperti mensyaratkan bagi orang yang diberikan hutangnya itu disyaratkan untuk mengembalikannya lebih, bayar hutangnya lebih, seperti biayustarito fihi ma fihi naf'un lil mukridi, mensyaratkan Kang Zaid kepada Kang Bakar lagi butuh uang, kemudian Kang Bakar dihutangi sebesar 1 juta, kemudian mengambil kemanfaatannya Kang Zaid dari Kang Bakar tadi. Bakar, ente boleh saya kasih duit 1 juta, tetapi mengembalikannya ente 1.200.000. Nah, itu namanya riba kordi. Ada namakan riba yad. Riba yad itu bi ayyufariqo ahaduhuma majlisal akdi. Zaid dan Kang Bakar berpisah dari tempat akad tadi qabla taqawli, sebelum saling terima. Itu namanya riba yad. Kemudian dari riba nasa itu mensyaratkan satunya ajal itu tempo pembayarannya. Kemudian yang satu lagi kontan. Ini juga sama riba, tetapi masuknya riba nasa atau riba nasi'ah namanya. Nah, seluruhnya wa kulluha mujma'un 'alaiha. Itu disepakati oleh seluruh ulama, ya, seluruh ulama, konsensus ulama bahwa riba yang 4 tadi termasuk haram. Ada perjalanan yang dapat menjadikan riba itu, apa artinya, si iwadoin itu, si ba'i'ain, orang yang jual belinya itu bisa selamat dari akad riba. Contoh, Kang Zaid membeli emas kepada Kang Bakar. Kang Bakarnya itu umpama emasnya emas Mekah, Kang Zaid emasnya emas Batu Jaya, umpama emas Karawang atau emas Indonesia lah, emas Indonesia. Kemudian Kang Zaid ingin memiliki emas Mekah, umpama, tukerlah, maksudnya belilah Kang Zaid ke Kang Bakar. Kata Kang Zaid, Kang Bakar, saya pengen punya emas Mekah ini. Oh, saya punya di rumah. Tolong dong saya beli, tapi belinya saya pakai emas. Emasnya emas Indonesia. Nah, kan persyaratannya itu hulul, takobud, mumatsal. Karena harus sejenis itu. Nakdiyah itu. Harus mumatsal kalau yang satu jenis tadi. Kalau bigoiri jinsi seperti emas dengan perak, itu bigoiri jinsi, bukan selainnya, bukan sejenisnya. Tetapi kalau yang sejenis adalah emas dengan emas, perak dengan perak. Itu persyaratannya harus hulul kontan, takobud serah terima di tempat sebelum qabla tafarruq, sebelum berpisah. Kemudian mumatsal, harus sama ukurannya. Kalau memang takarannya, kalau memang timbangannya, kalau memang gram-gramannya, ya, kalau memang biji-bijinya, itu artinya satuannya kudu sama pokoknya. Kalau mauzun biwaznin, yang ditimbangnya timbangannya kudu sama. Nah, kemudian ketika Kang Zaid ingin memiliki atau ingin membeli emas Mekah di Kang Bakar, Kang Zaid belinya pakai emas lagi. Ini namanya alat ribawi yang bijinsihi. Alat riba yang sejenis, yang kalau tidak memenuhi syarat hulul taqobud mumatsal, ini akan menyebabkan dosa riba. Nah, tetapi ada perjalanan yang dapat menyelamatkan kita dari akad riba. Ya, caranya, kata Kang Zaid, Kang Bakar, nih saya punya emas, udah saya belinya pakai emas. Kang Bakar kan punya emas Mekah, saya punya emas Indonesia. Itu. Saya beli dah emas Mekah nih, pakai emas Indonesia.
Kalau Kang Zaid umpama beli ke Kang Bakar emas Mekah beratnya seberat 5 gram, maka Kang Zaid pun mengeluarkan emas Indonesianya 5 gram. Itu harus sama-sama 5 gram. Nah, kemudian caranya supaya selamat dari akad riba itu bi ayyahiba kullun minal bai'ain haqqahu lil akhir. Umpama kata Kang Zaid, nih Kang Bakar, gini aja. Kang Bakar kan punya emas Mekah. Saya emasnya emas Indonesia ini. Bagaimana kalau saya beli emas Kang Bakar yang 5 gram itu, saya belinya pakai emas Indonesia 5 gram nih. Gitu. Kemudian kata Kang Bakar, wah nggak bisa Ed kalau sama-sama 5 gram. Kan ongkosnya ke Mekah mah lumayan. Mahal. Nah ini bagaimana? Kalau Kang Bakar nggak mau ngejual emas dengan emas kalau takarannya sama. Kalau timbangannya sama-sama 5 gram. Tetapi Kang Bakar pengennya 10 gram. Boleh ente Ed beli emas saya seharga 10 gram. Seberat 10 gram ente emas Indonesia, oke ente 10 gram. Itu saya 5 gram emas Mekah. Ini kan jadi riba kan? Riba karena enggak mau masalah. Enggak sama-sama takarannya. Nah, perjalanannya supaya Kang Bakar dengan Kang Zaid beli emas Mekah 10 gram. Kang Zaid beli emas Mekah 5 gram dari Kang Bakar. Kemudian Kang Zaid membayarnya pakai emas Indonesia 5 gram. Ya, ini kan kalau seandainya Kang Bakarnya nggak bakal ngejual. Kalau seharga, kalau seberat tukerannya hanya 5 gram lagi. Satu-satunya jalan, Kang Bakar mau menjual emasnya itu, emas Mekah 5 gram, tetapi dengan emas Indonesia 10 gram. Ini Zaid bingung, wah kalau begini bisa-bisa riba ini. Nah maka biayyahiba. Ini caranya harus biayyahiba kulun minal bai'aini haqqahu lil akhiri. Nah caranya begini aja, kata Kang Bakar, supaya nggak riba nih. Ente saya hibahkan emas 5 gram, emas Mekah. Ente lagi ngehibahkan emas Indonesia ke saya 10 gram. Tuh caranya begitu supaya nggak riba. Hibah itu memberikan. Jadi Zaid memberikan emas 10 gram ini ke Kang Bakar. Kang Bakar, wahabetuka dahaban umpama. Saya berikan emas saya ini 10 gram ke Kang Bakar. Kemudian Kang Bakar lagi, ini saya serahkan emas saya berikan emas saya untuk ente Zaid seberat 5 gram. Ini kan sama-sama memberikan, ini mah bukan jual beli. Paham nggak? Jadi Kang Zaid dengan Kang Bakar ini dapat pahala dunia akhirat jadinya. Kang Zaid dapat pahala dunia mana? Itu emas 5 gram emas Mekah. Kang Bakar juga sama dapat pahala dunia. Mana pahala dunianya? Itu tadi emas Indonesia 10 gram. Kemudian dapat pahala akhirat dua-duanya karena telah saling memberikan. Gitu. Ini cara ya, cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kalau Zaid beli emas dengan emas? Tadi contoh perak dengan perak juga sama ya. Contoh cukup satu aja, tinggal dikias. Contoh perak dengan perak juga sama kayak tadi. Kemudian buron biburin, gandum dengan gandum, beras dengan beras sama. Contoh seperti emas tadi. Ya, contohnya cukup satu, tinggal dikiaskan. Biayahiba kulun minal bai'in, minal bai'ain haqqahu lil akhar. Nah, kemudian cara yang kedua, biayyuk ridho kulun sohibah. Gini, kata Zaid Kang Bakar, saya kayaknya pengen banget pakai emas Mekah ini. Cakep-cakep kan emas Mekah. Ada di rumah 5 gram, kata Kang Bakar. Ya udah saya beli aja dah. Belinya pakai emas saya nih. Gitu. Kalau tukernya sama emas saya punya emas Indonesia. Sama bagus. Gitu. Berapa gram ente? Kata Kang Bakar. 5 gram saya. Nah, ini kan sama-sama 5 gram. Ya, kata Kang Bakar, wah 5 gram mah nggak bisa. Emas Mekah makan bagus. Padahal persyaratan yang namanya alat ribawi nakdain itu, emas dan perak, syaratnya harus hulul takobud
mumasalah. Hulul kudu kontan, takobud serah terima, mumasalah harus sama takarannya itu atau timbangannya. Kalau emas Mekah itu ditukar atau dijual belikan kepada Kang Zaid tadi, Kang Bakar, seharga 5 gram, maka Zaid pun harus 5 gram. Ini supaya tidak riba. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya Kang Bakarnya kekeh? Kang Bakarnya punya pendiriannya keras. Enggak, pokoknya kalau emas Indonesia enggak 10 gram, gue enggak mau emas Mekah ini gue tuker atau gue jual ke Zaid dengan harga emas Indonesia 10 gram. Kalau kekeh wae, pendirian Kang Bakar kuat, keras, maka jalannya supaya enggak jadi riba, ya udah gini aja. Kang Zaid ngutang emas ke Kang Bakar. Kata Kang Zaid, Kang Bakar, saya utang emas apa? Mana? Ini emas 5 gram. Tuh. Kemudian lagi Kang Bakar, saya utang emas berapa? 10 gram. Jadi Zaid emas yang 10 gramnya dihutangkan ke Kang Bakar. Kemudian emas Kang Bakar, emas Mekah yang 5 gram dihutangkan ke Kang Zaid. Paham gak ini? Saya ulangi. Kang Zaid punya emas 10 gram. Kang Bakar 5 gram. Ini kalau ditukar atau dijual belikan, ini kan perjalanannya harus sama-sama hulul ya. Syaratnya 3, hulul, takobud, mumat. Hulul kudu kontan, takobud serah terima, mumasalah kudu sama ukurannya, beratnya, takarannya atau timbangannya, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika Kang Zaid ini punya 10 gram, Kang Bakar 5 gram, karena Kang Bakar pengen ditukarnya dengan emas 10 gram, sedangkan persyaratan daripada nakdain, ya, alat ribawi yang jenisnya nakdain, emas dan perak, ini kalau bijinsihi, kalau sama jenisnya sama-sama emas, maka syaratnya 3. Kalau bigoiri jinsi, kalau bukan sejenisnya seperti dijual belikan atau ditukar emas dengan perak, ini syaratnya 2, hulul takobud, hulul kudu kontan, takobud serah terima. Enggak kudu sama-sama 5 gram kalau ke perak, emas dengan perak. Tetapi kalau emas dengan emas, ini kan harus masalah. Nah, kemudian ini masalahnya Kang Zaid menginginkan emas Mekah yang di tangan Kang Bakar itu 5 gram. Kemudian Kang Bakar siap ditukarkan emasnya, tetapi dia nggak mau kalau ditukar dengan emas 5 gram. Pengen Kang Bakar itu 10 gram. Maka jalannya supaya nggak riba adalah Kang Zaid menghutangkan emas yang 10 gram ke Kang Bakar. Kemudian Kang Bakar menghutangkan emas yang 5 gramnya ke Kang Zaid. Paham gak ini? Ya, Zaid menghutangkan nih Kang Bakar. Kalau begini, kalau umpama Kang Bakar nggak mau, ya sama-sama 5 gram, oke lah, saya siap 10 gram. Tapi begini, jalannya bukan jalan jual beli, ya, jalannya adalah menghutangkan. Zaid hutang ke Kang Bakar emas yang tadi dihutang, emasnya dihutang sama Kang Zaid yang 5 gram tadi, kemudian Kang Bakar lagi menghutang ke Kang Zaid yang 10 gram. Kata Kang Zaid, nih Kang Bakar, ini saya punya emas, saya hutangkan ke Kang Bakar. Atau sebaliknya, Kang Bakar yang bicara, Zaid saya hutang ke ente emas 10 gram. Kemudian kata Kang Zaid, Kang Bakar saya hutang emas ke Kang Bakar 5 gram. Nah, setelah itu, kata Kang Zaid begini, Kang Bakar berarti punya hutang kan ke saya? Iya, berapa gram? 10 gram kan? Kang Bakar nih punya hutang nih. Ya udah, kalau emang Kang Bakar punya hutang 10 gram ke saya, ya udah saya bebaskan. Gitu. Kemudian sebaliknya kata Kang Bakar, Zaid, saya tadi punya hutang ya. Salah ya? Jadi begini. Zaid hutang ke Kang Bakar tadi kan, emas Mekah. Kang Bakar hutang ke Kang Zaid emas Indonesia 10 gram. Ini cara jalan supaya nggak jadi riba. Jadi begini caranya. Kata Kang Zaid, Kang Bakar, saya hutang emas Kang Bakar yang 5 gram. Ya. Kemudian kata Kang Bakar, saya hutang emas ente yang 10 gram. Jadi Kang Zaid punya hutang ke Kang Bakar punya hutang ke Kang Zaid. Kang Bakar punya hutang ke Kang Zaid berapa? 10 gram. Kang Zaid punya hutang ke Kang Bakar berapa?
5 gram. Nah kemudian kata Kang Zaid, Kang Bakar berarti punya hutang ke saya sekarang ya? Iya, berapa? 10 gram. Kata Zaid, ya udah saya bebaskan. Impas kan? Lunas gitu. Nah kemudian kata Kang Bakar, ente punya utang kan sama saya? Iya, berapa? 5 gram. Ya udah saya bebasin. Nah ini caranya begini, kan gak riba jadinya. Nah, kan awalnya punya utang. Hah? Awalnya hutang. Ketika hutang kemudian summa yubri'ahu, kemudian dibebaskan. Salah satunya masing-masing membebaskan. Kemudian setelah dibebaskan beres dah urusan. Yang tadinya harusnya jual beli dengan cara bijin sihi, emas dengan emas itu hulul taqabud masal. Tetapi kalau jalan hutang mah kan enggak ada persyaratan hulul taqabud masal. Yang penting dibayar. Gitu. Paham nggak nih? Paham ya? Nah kemudian bagaimana kalau perak dengan emas atau emas dengan perak? Wa yatakhallasu minhu bil qardi fi bai'il fiddati bil zahabi awil aruzi bil burri bila qabdin qabla tafarruqin. Jalan selamatnya itu kalau seandainya kita mau menukarkan atau menjual beli antara emas dengan perak, itu juga jalannya harus dihutangkan. Ya, jalan harus hutang. Kayak tadi contohnya Kang Zaid menghutangkan ke Kang Bakar menghutangkan ke Kang Zaid. Kemudian salah satu masing-masing dari keduanya ini membebaskan hutang masing-masing tadi. Paham nggak? Jangan segini dulu ya. Paham nggak? Dikit-dikit aja. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamikuna wa hiya warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajjika bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa syurah alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.